model penjelasan tsunami. Nah, dari tsunami ini juga ada tiga tahapan sebenarnya. Jadi mulai dari gempa, jadi pemodelan gempanya menjadi initial condition ya, jadi kondisi awal saat setelah terjadi gempa itu seperti apa. Kemudian, nah ini model pembangkitan dan juga selanjutnya model penjalaran tsunami sampai ke darat dan akhirnya run up ya, run up proses gelombang ini masuk ke daratan. Kemudian, nah di sini kalau di dalam diagram alir ini kami gunakan juga tipologi pesisir ya. Jadi tadi ya bahwa klasifikasi detail dari pesisir tersebut bisa kita definisikan berdasarkan tipologinya. Sehingga nanti bagaimana tsunami ini jika masuk ke tipologi pesisir bergisik ataupun pesisir dengan tebing tinggi ya itu akan menghasilkan gelombang yang berbeda. Nah, kemudian validasi dan akhirnya konsep pengelolaan kawasan pesisir ya berbasis mitigasi bencana tsunami. Jadi secara umum itu alurnya dalam kajian foto udara data drone resolusi tinggi ya untuk kajian ataupun pemodelan bencana tsunami. Baik, kita akan bahas satu persatu nih. Jadi tadi kita gambaran secara umumnya stay itu, nah kita akan bahas satu persatu. Baik, tadi ya kita awali dari fotogrametri. Jadi ini ada salah satu pengertian ya fotogrametri, yaitu seni, sains, dan teknologi. Nah, teknologi untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan tentang objek fisik dan lingkungan melalui proses rekaman, pengukuran, interpretasi, gambar, dan pola fotografis dari citra, hasil elektromagnetik, dan juga fenomena lainnya ya. Baik, yang saya garis bawahi ataupun highlight ya di sini ya, ada teknologi, jelas ya, bahwa memang seni, sains, dan juga teknologi yang tadi kita bahas, teknologi ya, teknologi geospasial, dan untuk mendapatkan informasi yang dapat diandalkan. Nah ini ya, informasi dapat diandalkan. Nah ini kata kunci ya, bahwa ya dalam kita melakukan akuisisi data foto udara, dalam kita melakukan si data drone ya, foto udara dengan drone, nah itu ya tidak boleh sembarangan ya, tidak boleh sembarangan data ataupun sembarangan hasilnya. Nah, kalau ya mungkin teman-teman di sini sudah tidak asing ya dengan drone ya. Kita bisa menerbangkan drone, melakukan foto udara pemetaan dan dapat hasilnya, dapat datanya. Tapi bagaimana penelitiannya, bagaimana keakuratannya, dan itu yang perlu kita tekankan ya di awal ya. Uniknya ataupun ya kita kalau belajar penginderaan jauh bisa dengan citra ya, citra satelit dan juga dengan foto udara ya, foto udara drone. Nah, kalau dengan citra satelit ya kita mengunduh ya, jadi kita tidak mengoperasikan citra satelit secara mandiri, kita tinggal mengunduh ataupun membeli data citra tersebut, kemudian ada juga koreksi ya, ada sudah terkoreksi, ada yang belum, kita koreksi dulu. Tentunya itu untuk memastikan akurasinya. Nah, baru selanjutnya diolah untuk keperluan macam-macam ya, tergantung kajian kita. Nah, kalau di drone ini ya kita harus dari awal ya, dari awal akuisisi. Jadi bukan hanya mendownload datanya. Nah, di sini yang sangat penting ya, bahwa ketelitian ataupun resolusi itu ya kita akan ditentukan mulai dari awal kita melakukan akuisisi ya, tidak terus terakhir baru kita tentukan ya akurasinya dan juga ketelitiannya, tapi ya sudah direncanakan dari awal. Nah, kita mau melakukan ataupun kita mau mendapatkan data foto udara, data drone ini dengan ketelitian berapa, dengan resolusi spasial berapa. Nah, itu juga itu harus kita rencanakan di awal. Nah, itu yang cukup
istilahnya unik juga, ataupun ya kita bisa fleksibel ya, fleksibel kita tentukan mau resolusi berapa, mau ketelitiannya seberapa, sehingga kita bisa fleksibel. Namun tentu saja kalau di sini yang perlu ditekankan bahwa informasi yang dapat diandalkan. Nah, di sini juga informasi ini ya tergantung skala juga ya. Semakin detail atau semakin besar skalanya, tentunya harus informasinya juga itu harus semakin akurat ya. Ketelitiannya semakin tinggi, resolusinya juga semakin tinggi. Nah, juga kalaupun skalanya skala yang kecil ya itu bisa juga menyesuaikan. Nah, di sini kalau data drone, nah itu kan sebenarnya skalanya sudah ini ya digunakan untuk skala yang besar ya, skala tinggi ataupun besar ya, karena data drone ini mampu menghasilkan data dengan resolusi yang sangat tinggi ya, bisa sampai sentimeter, bisa sampai 5 cm ataupun ya bahkan lebih lebih eh, apa besar lagi ya, sekitar 5 ataupun 10 setelah itu tergantung kan, itu juga tergantung beberapa hal yang nanti bisa mempengaruhi hasil dari resolusi spasial. Nah, dengan potensi yang ataupun potensi tersebut yang bisa menghasilkan data dengan resolusi tinggi, ya tentunya harus diimbangi dengan ketelitian yang tinggi juga. Jangan sampai resolusinya sudah tinggi, tapi ketelitiannya rendah. Nah, itu juga nanti bisa memberikan ya informasi yang tidak valid. Karena data dengan resolusi tinggi tentunya akan ya bisa ataupun akan dimanfaatkan untuk pemetaan dengan skala yang detail. Nah, dengan skala detail itu tentunya butuh akurasi yang tinggi juga. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Baik, nah di sini ya informasi yang dapat diandalkan, reliable information, kita bisa bisa ataupun hal ini kita bisa dekati dengan foto udaranya, hasil foto udaranya, yaitu kualitas data foto udaranya. Jadi informasi yang diandalkan ini ya tergantung dari kualitasnya, bagaimana kualitas datanya. Nah, di sini coba kita bagi ya kualitas data ini kita dapat ditentukan dari dua parameter, yaitu resolusi spasial dan juga akurasi dari spasial, akurasi spasial. Di sini ada resolusi spasial dan akurasi spasial. Nah, di sini yang perlu di awal dalam dalam pengambilan data drone ataupun nanti sampai pengolahan ini sudah direncanakan dulu, karena nanti ya tentunya di akhir kalau kita tadi mau menggunakan untuk pemodelan tsunami ataupun perencanaan wilayah pesisir, kalau data di awalnya ini sudah tidak akurat ataupun tidak kualitasnya rendah, nantinya nanti juga hasil akhirnya juga akan akan rendah juga ataupun kualitasnya juga tidak tidak maksimal. Nah, di sini perlu uh, sangat diperhatikan seberapa resolusi spasial yang akan kita dapatkan dan juga penelitiannya. Baik, kita bahas dahulu terkait resolusi spasial ya. Jadi resolusi spasial citra foto udara ini dengan beberapa faktor utama yang mengurangi tingkat detail yang dapat ditangkap dalam citra. Faktornya, nah di sini meliputi ketinggian ya, ketinggian dari wave-nya ini yang sangat eh, menentukan ya. Jadi mungkin drone-nya sama, sensornya sama, tapi ketinggiannya berbeda nih nanti akan menghasilkan eh, resolusi spasial yang berbeda juga. Nah, di sini pertama ketinggian dan juga yang kedua sensor ya, spesifikasi sensornya. Jadi mungkin kalau kamera ya bukaan kameranya, fokusnya, nah itu yang memengaruhi dari resolusi spasial ini. Jadi mungkin sebenarnya ketinggiannya sama, tapi kalau spesifikasi sensornya berbeda, tentunya nanti juga akan menghasilkan resolusi yang berbeda juga. Nah, di sini juga
beberapa aplikasi pemetaan sudah bisa menghitung ya, sudah bisa menghitung GSD ya, ground sampling distance. Contoh ada Fix4D, Fix4D Mapper, ada eh, beberapa yang lainnya ya. Drone deploy itu juga bisa. Jadi eh, sudah bisa aplikasi sudah bisa membaca nih drone-nya apa, sehingga eh, setiap drone tersebut juga memiliki spesifikasi kamera, sehingga aplikasi sudah bisa menghitung misal ketinggiannya 100 meter nanti akan menghasilkan resolusi spasial berapa. Ini contohnya ya. Contoh hasil pelaporan tadi ada ketinggian terbangnya sekitar 100 meter ya, ataupun di sini 116 meter, itu menghasilkan resolusi spasial atau DSD-nya sebesar 3,16 cm per pixel. Jadi ini resolusi spasialnya sampai ke 3 senti ya untuk ketinggian 116. Nah, di sini juga perlu ini ya, ketinggian tuh tentunya juga dipengaruhi juga oleh faktor regulasi ya. Jadi teman-teman jika belajar drone, pesan saya ataupun teman-teman kemungkinan juga mungkin sudah ya ikut pelatihan ataupun sertifikasi ya, sertifikasi karena di sana kan banyak diajari eh, terkait regulasi tentunya, regulasi dan keselamatan. Nah, di sini yang penting kalau di sini yang saya bahas kan lebih ke pemanfaatan ya, pemanfaatan data drone ini untuk kajian tsunami. Namun kalau kita mau tahu peraturan dan juga mungkin prosedur keamanan, keselamatan, dan juga trik-trik ya agar kita bisa terbang dengan aman, itu bisa dengan mengikuti pelatihan ya remote pilot. Oke, baik selanjutnya akurasi spasial. Nah, di sini ya. Tadi resolusi spasial, sekarang akurasi spasial ya, yaitu akuratan data fotografi udara ini sangat dipengaruhi oleh penggunaan GPS terutama dalam audit data dan mengolah data untuk pemetaan spasial. Jadi eh, drone yang biasa ya kita gunakan sebenarnya sudah atau include ya, ya tentunya di sana eh, terutama yang produknya DJI ya itu sudah ada GPS-nya ya, sudah memiliki GPS untuk navigasi maupun untuk geotagging ya, geotagging dari fotonya ataupun kameranya. Nah, itu bisa digunakan ya. Nah, di sini eh, dengan adanya GPS ini, nah teman-teman bisa bisa menerbangkan drone itu lebih smooth ya, lebih tenang karena memang terkunci oleh GPS. Jadi penerbangan drone ini terkunci oleh GPS sehingga drone akan mempertahankan posisi yang terkunci oleh GPS. Jadi kalau ada angin tidak ikut terbawa angin ataupun tidak secara otomatis yang naik turun sendiri karena sudah terkunci. Itu salah satu fungsinya ya dari GPS yang ada di drone bawaan drone-nya. Dan juga GPS juga ada yang untuk geotagging ya. Jadi kamera dalam memotretkan itu sudah kalau teman-teman cek itu nanti di detailnya di sana ada koordinatnya, informasi koordinatnya. Itu menandakan bahwa hasil pemotretan dari drone ini sudah tergeotek. Jadi mirip dengan handphone ya, smartphone yang juga sudah ada GPS-nya dan juga kameranya sudah geotek juga. Nah, itu juga sama GPS atau di drone seperti itu. Namun, nah di sini kita bisa bisa membedakan ya. Jadi ada GPS, manfaatan GPS geodetik untuk meningkatkan ya, meningkatkan akurasi data udara. Jadi kalau masih bawaan ya seperti yang contohnya eh, Phantom, Phantom 4 ataupun Mavic, Mavic 2, Mavic 3 itu eh, masih ya istilahnya apa ya, dia GPS GPS biasa, GPS navigasi ya, sehingga akurasinya itu masih
masih belum maksimal. Jadi saya tidak menyampaikan rendah atau tinggi, tapi belum maksimal. Karena